Buat sebuah garis dengan panjang sebarang. Beri nama AB pada ujung garis dan C pada titik pusat di tengah garis. Buat busur lingkaran di titik pusat C, lalu beri nama P dan Q pada ujung-ujung busur lingkaran. Pada kedua ujung busur lingkaran tersebut, buat busur lingkaran yang lebih besar. Perpotongan kedua busur tersebut merupakan titik untuk menghubungkan ke titik C agar terbentuk garis tegak lurus terhadap AB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Ansori dengan NPM A1C020022 akan menjelaskan tentang cara membagi sudut sama besar dengan menggunakan alat-alat penggaris, jangka, busur, serta pena. Yang pertama, kita harus membuat garis. Seperti ini. Dengan persyaratan sudutnya harus 90 derajat. Jika sudah, kita menggunakan jangka untuk membuat batasan-batasan. Di sini dan di sini. Setelah itu kita pindahkan jangkarnya ke batasan yang tadi kita buat dan menggambarkan seperti ini dan seperti ini. Jika sudah, kita membagi garis jika sudah, kita buatkan garis dari sudut persilangan yang kita buat tadi. Jika sudah, kita menggunakan busur lagi untuk mengecek apakah sudut kedua di dua sisi tersebut sama besar. Yang pertama sudutnya ialah 45 derajat. Dan kita cek di sisi kedua. Sudutnya tetap 45 derajat. Demikianlah cara membagi sudut sama besar oleh Muhammad Irfan Ansori. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menduplikasi ruas garis. Misalkan, kita akan menduplikasikan ruas garis LO pada sinar garis yang memiliki pangkal di V. Selanjutnya, letakkan pusat jangka pada titik L. Kemudian, aturlah jari-jari jangka tersebut sedemikian sehingga jari-jarinya sama dengan panjang ruas garis LO. Lalu, dengan menggunakan pengaturan jangka seperti tadi, buatlah busur lingkaran yang berpusat di titik V sehingga memotong sinar garis di titik E. Ruas garis VE yang terbentuk merupakan ruas garis yang kongruen dengan ruas garis LO. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menduplikasi sudut. Nah, langkah yang pertama adalah kita memerlukan penggaris dan pensil. Kemudian kita membuat sudut sembarang dengan menggunakan penggaris dan pensil.
Lalu selanjutnya kita ukur menggunakan busur besar sudut yang sudah kita buat tadi, yaitu 30 derajat. Jadi besar sudutnya adalah 30 derajat. Nah, lanjut kemudian kita menggunakan penggaris lagi untuk membuat garis untuk sudut yang akan kita duplikat nanti. Nah, sekarang kita menggunakan jangka. Nah, jangka direntangkan bebas, kemudian jarum pada jangka diletakkan pada titik pusat pada sudut, kemudian dibuat busur, ditarik busur. Nah, kemudian lakukan hal yang sama terhadap garis yang akan kita buat sebagai duplikat sudut dengan cara meletakkan jarum jangka pada ujung garis, lalu ditarik membentuk busur. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita menggunakan jangka lagi, kemudian jarum disimpan di perpotongan antara garis dan busur, kemudian diukur sehingga kita akan mendapatkan jarak dari bentuk sudut, kemudian ditarik membentuk busur. Nah, karena kita sudah dapat jarak dari sudut yang akan kita duplikat, sekarang langkah selanjutnya adalah meletakkan jarum pada perpotongan garis dan busur, kemudian ditarik membentuk busur. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan titik potong untuk sudut yang akan kita duplikat. Langkah yang selanjutnya tinggal kita tarik garis terhadap titik yang sudah kita dapat tadi. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita ukur besar sudut yang sudah kita duplikat, dan besar sudutnya sama-sama 30 derajat. Konstruksi membagi garis menjadi sama panjang. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menyiapkan alat khusus untuk menggambar seperti pena, penggaris, dan kertas untuk menggambar. Yang kedua, buatlah sembarang garis AB dengan bantuan penggaris. Lalu beri nama kedua ujung garis dengan titik A dan titik B, sehingga garis tersebut disebut dengan garis AB. Yang ketiga, buatlah garis AM dengan titik pangkal sama yaitu A dan buat 5 bagian sama panjang yang tidak berhimpit dengan garis AB. Yang keempat, hubungkan titik M dengan titik B menggunakan penggaris sehingga terbentuk ruas garis BM. Lalu 5, buatlah garis sejajar dengan BM dari bagian-bagian pada garis AM ke garis AB hingga terbentuk 5 ruas garis yang sejajar. Sehingga dengan demikian terbagilah garis AB menjadi 5 bagian yang sama panjang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Selvia Widi Astuti dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar konstruksi membagi garis menjadi 2 bagian yang sama panjang. Oke, sebelum kita memulai, di sini saya akan memperlihatkan alat-alat yang akan kita gunakan nanti pada saat menggambar konstruksinya. Yang pertama ada pulpen atau pensil, nanti terserah. Terus ada penggaris, nanti akan kita gunakan pada saat menggambar. Kemudian yang paling penting kita akan menggunakan jangka. Nah, di sini dengan jangka nanti kita akan bisa menentukan gambar membagi garis menjadi 2 bagian sama panjang. Oke, langsung saja kita mulai untuk menggambar konstruksinya. Baiklah, langkah pertama kita akan membuat garis dengan ukuran sembarang dengan menggunakan penggaris. Untuk ukurannya terserah teman-teman mau panjangnya berapa. Di sini saya akan menggunakan panjang 8 cm. Terus, langkah kedua, kita akan menamai garis ini dengan nama garis A dan B. Oke, setelah garis AB terbentuk, langkah selanjutnya kita akan menggunakan jangka
Pertama kita ambil jangka terlebih dahulu, kemudian kita buka jangka, lalu kita letakkan ke titik A. Nah, setelah itu kita ukur dulu panjang yang akan kita gunakan. Kalau bisa melebihi setengah garis ini, seperti ini. Kemudian kita putar jangka ke arah kanan. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke titik B tanpa mengubah ukuran jangka tadi. Kita putar ke arah kiri. Nah, sehingga terbentuklah gambar seperti ini. Oke, setelah terbentuk seperti ini, kemudian kita beri nama perpotongan ini menjadi titik C dan titik D. Selanjutnya, tarik garis C dan D menggunakan penggaris. Kita akan menarik garis dari titik C ke titik D. Setelah itu, kita beri nama titik tengah ini dengan nama titik E. Terserah teman-teman mau menamai titik O atau titik U. Tapi di sini saya menamai dengan titik E. Oke, untuk melihat apakah garis ini menjadi dua bagian yang sama panjang, kita akan mengukur dengan menggunakan penggaris. Kita ukur dulu panjang dari titik A ke titik E. Nah, didapat panjangnya adalah 4 cm. Kemudian kita akan mengukur juga panjang dari titik E ke titik B. Didapatkan panjangnya juga 4 cm. Setelah diukur, kita dapatkan AE sama dengan 4 cm dan EB sama dengan 4 cm. Artinya, di sini AE sama dengan EB. Artinya, kita sudah berhasil mendapatkan konstruksi membagi garis menjadi dua bagian yang sama panjang. Baiklah teman-teman, itulah tadi cara menggambar konstruksi membagi garis menjadi dua bagian yang sama panjang. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.